lengah-lengahan. Mas Prot. Loh, Mas Prot? Andre. Sama siapa Mas Prot? Sendirian Mas Andre. Saya pingin beli baju batik dan cara proses membatiknya itu loh. Saya pingin tahu. Iya. Ini monggo, di sini ada proses membatiknya juga sambil lihat-lihat juga. Monggo. Oke, saya bisa lihat? Monggo. Oke. Nah, ini Mas Prot. Prosesnya ada di sini untuk yang pertama. Oh, ini proses yang pertama. Proses yang pertamanya di sini. Ya, ya. Nah, ini yang proses awal bagaimana nih cara pembuatannya, Mas Andre? Nah, ini Mas Prot, untuk proses pertama itu pembuatan desain. Oh, Pembuatan desain. Jadi pembuatan desain, setelah desainnya jadi, baru ke proses yang kedua. oh itu Proses keduanya. proses kedua Ya, setelah yaitu desain. Setelah desain. Hmm. Itu penjiplaan. Hmm. Pada proses penjiplaan ini harus benar-benar sesuai dengan desain yang saya buat Mas Prot. Oh gitu. Jadi ketika dibuat baju, hasilnya itu akan sama dengan desain yang saya buat. Mas Andre, itu ada kompornya. Anu apa itu? Oh, ini proses yang ketiga Mas Prot. Oh, Proses ketiga yaitu pencantingan. iya. Proses ketiga yaitu pencantingan. Mhm. Nah, ini gunanya untuk membatasi agar warnanya tidak keluar setelah diwarna. Oh. Nah, yang membedakan batik dengan yang bukan batik ini Mas Prot. Ya, Jadi kain yang sudah melalui proses pemalaman panas seperti ini itu dinamakan batik. oh ini Sedangkan untuk yang tidak melalui proses pemalaman itu bukan batik tapi namanya printing. Setelah proses pemalaman ini Mas Prot, baru nanti diwarna. Oh, diwarnai. Ya, diwarnai. Bisa lihat? Monggo, antar warnanya. Oke. Mana nih? Ini warnai. Proses pewarnaannya Mas Prot. Oh, ini. Bukan yang itu Mas Prot. Hah? Ini yang diwarnai. Oh, yang diwarnain. Nah, proses pewarnaan ini menggunakan teknik pewarnaan colet Mas Prot. Nah, setelah proses pewarnaan ini selesai Mas Prot, itu Ya. selanjutnya dikunci. Loh, dikunci gimana, Mas Andre? Bukan dikunci gini kan Mas Prot, Oh. tapi menggunakan water glass. Monggo, saya antarkan ke tempat pengunciannya. Oke, saya ingin tahu cara pengunciannya di sana. Monggo. Oke. Nah, ini Mas Ya. pengunciannya. Oh, tempat pengunciannya. Tempat pengunciannya ini. Kita lihat pengunciannya bagaimana cara prosesnya. Oke. siap. Oke. Nah, ini Mas Prot. Ya. Ini proses pengunciannya. Oh, ini proses pengunciannya. Kain yang sudah diwarna Hmm. setelah kering itu harus dikunci dulu agar warnanya permanen di kain ini. Hmm. Nah, penguncian itu menggunakan bahan yang namanya water glass. Ya. Nah, gimana Mas Prot? Sudah paham? Ya, sedikit banyak paham saya. Tapi masih belum selesai. Loh, belum selesai ini masih. Masih belum selesai. Oh. Setelah proses water glassan ini didiamkan selama semalam, Iya. kemudian dilanjut dengan proses pelorotan. Nah, ini Mas Prot untuk proses pelorotannya. Oh, ini proses pelorotannya. Pelorotannya. Oh. Itu untuk tujuannya menghilangkan malam yang ada pada kain itu Mas Prot, sehingga kainnya siap untuk dijual. Oh, gitu prosesnya. Kalau gitu saya sudah paham, Mas Andre. Sudah paham? Iya. Nah, Mas Prot, Ya? kalau nunggu jadinya kan lama. Iya. Jadi saya tunjukkan untuk bahan yang sudah jadi, Oh, barang yang sudah siap dijual, yang sudah bisa dibeli. sudah bisa dibeli batiknya. Oke. Monggo, saya tunjukkan. Oke. Sip. Mana Mas Prot? Monggo ini, mumpung lagi kumpul-kumpul, Asosiasi Perajin Batik Bondowoso. Oh, saya kira ada apa di sini. Assalamualaikum. Monggo. Nah, Mas Prot, ini kebetulan asosiasi sedang berkumpul. Oh, tiap hari ini? Enggak tiap hari dong, Mas Prot. Oh. Kalau tiap hari dapurnya nggak ngebul. Ya. Dari tadi saya lihat Mas Prot nggak pakai masker ya? Waduh,
Lupa kejatuhan di jalan saya tadi. Oh, alah, kalau gitu nih kita kasih masker batik. Waduh, terima kasih Mas Andre. Monggo dipasang dulu. Mas Andre, Iya. ini kan perkumpulan batik asosiasi Bondowoso. Iya. Nah, ini dari mana saja nih? Kalau boleh saya tahu. Oke. Ini saya kenalkan satu persatu ya Mas Prot. Ya, barangkali saya nanti di jalan temu sapa. Oh ya. Yang sebelah sana itu ada Zuhri dari Maganda Batik, Mas Prot. Oh. Kemudian ini Dek Sofi itu dari Soft Batik. Oh, sob batik. Kemudian pasangan Rama dan Cinta ini. Oh, ini. Ini Pak Sisil dengan Mas Ope. Itu dari Batik Kironggo. Oh, batik Kironggo. Iya, 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 iya. Kemudian Bu Di- Harida itu dari Ida Batik. Mm-mm. Kemudian Dek Indah Mm-mm. ini dari Pokmas Kemirian Jaya Mas Prot. Oh. Kemudian Dek Faiz itu dari DSI Batik. Terus Mbak itu? Mbak. Dede. Dedek loh. Ini Bu Haja Soleha Oh, Bu Haji. Ya, dari Batik Citra Dewi. Citra Dewi. Oh, Citra Dewi. Kemudian Sugi ini dari Nusantara Batik Mas Prot. Oke. Kemudian Mas Badrus Halo juga. ini dari Darbia Batik. Iya, 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 iya. Terus Mas Andre tadi janji saya mau lihat batik. Oh ya, monggo. Ini ada karya yang sudah selesai jadinya. Ini kok batiknya warna-warni dari mana? Nah, ini dari batik yang dihasilkan oleh Asosiasi Batik Bondowoso. Iya, iya, iya. Terus untuk mengenai harganya berapa Mas Andre? Bervariatif Mas Bro. Oh. Jadi tergantung kerumitan dari motif batik itu sendiri. Semakin rumit motifnya, harganya semakin mahal Mas Bro. Semakin mahal ya. Nah, Iya. sebentar Mas Bro. Ini kayaknya ada yang cocok dengan ukuran Mas Bro kayaknya. Ah, benar nih Mas Andre. Nah, ini sebenarnya cocok untuk ukurannya Mas Bro. Pas. Pas ini Mas Andre. Mas. Nah, kita tidak hanya produksi bahan untuk pakaian seperti ini Mas Bro. Iya. Jadi batik itu bisa diaplikasikan di tas, kemudian di sepatu, termasuk masker yang dipakai Mas Prot ini. Oh, ini. Mas Andre, saya udah tahu semua proses pembuatan batik dari awal sampai akhir, sampai selesai. Saya sudah paham semua. Iya. Saya juga ucapkan terima kasih juga bajunya. Saya mau pamit dulu. Makasih. Terima kasih. Maaf Mas Andre.